welcome back to my YouTube channel @Friska Friona Official. Oke, pada kesempatan kali ini kakak mau nge-share informasi-informasi penting seputar langkah-langkah pendaftaran ujian SIMAK UI. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Sekali lagi tak bosan-bosannya kakak mau mengingatin untuk bantu like, komen, dan subscribe agar channel pendidikan ini tidak ketinggalan dan terus bisa maju ya. Informasi pertama di sini yang kakak share itu adalah tentang yang pertama itu anak itu. Untuk anak atau untuk kalian yang memiliki KIP kuliah atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah, itu pendaftaran SIMAK UI kalian gratis, tapi pendaftaran baru bisa dimulai tanggal 5 Mei sampai 7 Juni. Sedangkan kalau yang umum itu kan tanggal 3 sudah bisa. Nah, dapat memilih maksimal 3 pilihan jurusan S1 reguler. Nah, itu untuk kalian para penerima KIP yang mimpi kuliah di UI yang rasanya tidak akan mungkin. Ini UI juga memberikan tempat bagi para siswa ya, penerima KIP untuk mendapatkan ruang khusus dalam ujian SIMAK UI. Untuk uang kuliahnya juga nanti ada penyesuaian dari pihak UI-nya. Yang kedua itu ya kemarin untuk umum itu sudah bisa dibuka untuk jalur yang umum. Kalau KIP kan dia tanggal 5. Nah, itu ada 4 yang dibuka, jalur S1 reguler, ada S1 paralel, ada S1 KKI kelas khusus internasional, dan kelas vokasi. Terus di sini bagaimana sih langkah-langkah pendaftaran SIMAK UI? Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah membuat akun di situs penerimaan.ui.ac.id. Yang kedua, mengunggah foto berukuran 4x6 cm. Yang ketiga, login dengan menggunakan username dan password, lalu pilih menu buat pendaftaran. Yang keempat, mengisi formulir pendaftaran dan pilih program studi, kemudian verifikasi pendaftaran. Yang kelima, jika memilih kelas S1 internasional, lakukan upload berkas. Yang keenam, melakukan pembayaran. Yang ketujuh, download kartu ujian. Kalau dari keterangan ini dan langkah-langkah ini mah cukup simpel, tidak ribet. Semoga kalian tidak mengalami kendala dalam melakukan langkah-langkah pendaftaran. Selanjutnya, seputar pembayaran SIMAK UI. Pembayaran hanya dapat dilakukan setelah mengunggah foto. Jika sudah melakukan pembayaran, formulir pendaftaran dan pilihan program studi tidak dapat diubah. Jadi, kalau masih ragu-ragu, jangan melakukan pembayaran dulu. Tapi kalau sudah fix, sudah mantap, sebaiknya dipercepat proses pendaftaran. Yang ketiga, biaya pendaftaran yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan. Nah, kalian dapat melakukan pembayaran melalui Bank BNI, Bank Permata, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank CIMB Niaga, dan Bank BTN. Lalu di sini berapa maksimal pilihan prodi? Kalau ada yang nanya, maksimal itu ada 6 pilihan jurusan. Untuk S1 reguler itu maksimal bisa milih 3. Ya, S1 paralel juga bisa memilih 3 pilihan. Pilihlah dari jurusan yang yang ketat sampai yang tidak ketat, yang persaingan sangat ketat sampai yang tidak ketat ya. Ada D3 vokasi, di sini hanya bisa memilih 2 pilihan. D4 vokasi juga memilih 2 pilihan. Contoh, 3 reguler dan 3 vokasi, total 6. Ada 3 reguler kalian ambil, S1 jalur reguler, 2 paralel, dan 1 vokasi juga boleh. Kalian mengambil 2 paralel, 2 reguler, dan 2 vokasi juga boleh. Intinya dari beberapa jalur itu kalian bisa mencampurkan. Biaya pendaftarannya 500.000 untuk 2 pilihan jurusan. Jika memilih lebih dari 2 dikenakan biaya tambahan 100.000 untuk setiap pilihan jurusan berikut. Pilihan 6 jurusan itu ada 500 pilihan 6 jurusan ya, itu mulai dari 2 jurusannya kan tadi 500. Kalau kalian mau mencukupkan 6 jurusan itu tambah 400 lagi. Jadi kalau kalian memilih 6 jurusan itu total yang harus kalian bayar 900.000, tapi kalau hanya memilih 2 jurusan itu 500.000.
Mekanisme ujian atau pelaksanaan ujian SIMAK UI. Ujian dilaksanakan di rumah masing-masing, sistemnya online sama dengan tahun kemarin. Ujian S1 reguler, paralel, dan vokasi akan dilaksanakan 19 sampai 21 Juni, intinya setelah pengumuman SBMPTN dan UTBK. Selanjutnya, dapat menggunakan laptop, disarankan atau menggunakan HP yang memiliki kamera. Detail tanggal ujian dapat dilihat pada kartu ujian yang dapat dicetak itu mulai 10 Juli. Tanggal ujian ditetapkan oleh sistem, siswa tidak dapat memilih. Jadi kalian tidak dapat memilih. Makanya nanti kalau memilih banyak ujian mandiri itu perhatikan tanggal ujiannya, jangan sampai uang kalian mubazir. Belum ada hasil UTBK, bisakah daftar S1 reguler? Bisa. Karena syarat daftar SIMAK UI S1 reguler itu yang pertama input nomor peserta UTBK, yang kedua terdaftar sebagai lulusan SMA atau sederajat 3 tahun terakhir. Jadi tetap bisa ya walaupun belum ada nilai UTBK. Nah, input nomor UTBK di mana? Saat baru buat akun memang belum diisyaratkan input UTBK. Nomor UTBK baru bisa diinput setelah melakukan. Jadi input nomor UTBK kalian itu bisa dilakukan setelah kalian upload foto, klik buat pendaftaran dan isi kolom pendaftaran. Selanjutnya, berapa maksimal pilihan prodi? Ini sudah dijelaskan juga tadi ya, kalian bisa cek aja ke belakang. Kemudian kolom nilai UN diisi apa? Pendaftaran tahun ini dan tahun lalu boleh mengosongkan nilai UN, berarti yang wajib mengisi nilai UN itu yang terakhir tamatan 2019. Jadi boleh dikosongkan nilai UN dan jumlah mata pelajaran UN. Kolom tanpa tanda bintang merah boleh dikosongkan. Nah, belum ada nilai UTBK tadi juga sudah dijawab ya. Oke, sekian dulu. Semoga informasi yang kakak share seputar langkah pendaftaran dan pembayaran serta hal-hal lain yang berkaitan dengan informasi penting SIMAK UI-nya. Kalau ada salah-salah kata kakak, mohon maaf. Kakak sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Thanks for watching. Jangan lupa pula update soal-soal mandiri SIMAK UI. Maksud kakak itu kepoin ya, soal mandiri SIMAK UI, Unair, USU dan lain-lainnya di YouTube kakak. Buka aja, scroll ke bawah. See you.